Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rohmiati MSI selaku pembimbing 1. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ismu Sukamto MPD selaku pembimbing 2. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Fitria Ahyar MPD selaku pembahas. Berkat masukan dan sarannya, saya dapat sampai di sini. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tim game turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5. Yang pertama ada pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah. Proses pembelajaran kurikulum 2013 dilakukan secara terpadu. Peserta didik dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran, sehingga pendidik cenderung berperan sebagai fasilitator. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 11-28 Oktober 2019 di satu gugus di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Satu gugus tersebut terdiri dari 4 SD, yaitu yang pertama ada SDN 1 Sumberjo, yang kedua ada SDN 2 Sumberjo, yang ketiga ada SDN 3 Sumberjo, yang keempat ada SDN 1 Pinang Jaya. Berdasarkan observasi tersebut adalah untuk mengetahui hasil belajar ujian tengah semester peserta didik. Hasil ujian tengah semester peserta didik dapat dilihat pada diagram berikut. Dari diagram di sini dapat dilihat bahwasanya SDN Sumberjo masih tergolong rendah. Rendahnya hasil belajar kelas 5 SDN 3 Sumberjo salah satunya terjadi karena proses pembelajaran masih menggunakan model yang kurang bervariasi, sehingga peserta didik merasa bosan. Model pembelajaran dan media yang digunakan pada proses pembelajaran belum maksimal. Pembelajaran masih cenderung berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Padahal, seorang pendidik dalam menyampaikan materi seharusnya memilih model yang sesuai dengan peserta didik. Peserta didik tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Penerapan model yang dipadukan dengan media yang kreatif dan variatif dalam pembelajaran di kelas agar dapat membuat peserta didik menjadi aktif mengikuti proses pembelajaran. Yang B, ada identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu masih rendah. Yang kedua, proses pembelajaran bersifat monoton, sehingga kegiatan belajar mengajar selama ini dilaksanakan masih terkesan membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran masih berpusat kepada guru atau pendidik. Yang keempat, belum diterapkan model pembelajaran yang bervariasi, salah satunya model Teams Games Turnamen dengan media teka-teki silang. Yang C, ada pembatasan masalah. Yang pertama, ketuntasan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu di kelas 5 SDN 3 Sumberjo masih rendah. Yang kedua, model pembelajaran belum bervariasi, salah satunya model Teams Games Turnamen pada pembelajaran terpadu di kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Yang D, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh penggunaan model Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang terhadap hasil belajar pada pembelajaran terpadu di kelas 5 SDN 3 Sumberjo? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu sebelum dan sesudah diterapkan model Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang di kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Yang E, ada tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dan ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan model Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu di kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu sebelum dan sesudah diterapkannya model Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang online di kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Yang F, manfaat penelitian. Yang pertama ada secara teoritis, yang kedua ada secara praktis. Nah, secara praktis ini yang pertama untuk kepala sekolah, yang B pendidik, peserta didik, dan penelitian yang lain. Bab 2, di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada hakikat belajar. Pengertian belajar diambil dari pendapat Menurut Syarani
2012 halaman 34, Hamalik 2011 halaman 20, dan Anita DKK tahun 2019 halaman 24. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang yang timbul dari pengalaman maupun perubahan yang dilakukan melalui proses pembelajaran atau pelatihan. Yang kedua ada teori belajar. Di sini penelitian ini terdapat 3 teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga ada teori belajar konstruktivistik. Pada penelitian ini menggunakan teori belajar konstruktivistik. Meskipun dalam teori ini menggunakan teori belajar konstruktivistik, teori yang lain juga ikut berperan dalam proses jalannya proses pembelajaran. Yang ketiga ada tujuan belajar, diambil dari pendapat Dimyati dan Mujiono 2013 halaman 8, Sardiman 2012 halaman 27, dan Hamalik 2008 halaman 75. Dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar merupakan faktor yang penting sebagai arah pembelajaran yang tepat dalam proses hasil belajar dan pengalaman hidup untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat ada prinsip-prinsip belajar, diambil dari Slameto 2010 halaman 27-28, Khairani 2004 halaman 11, dan Hidayat tahun 2013 halaman 21. Yang kelima ada hasil belajar, diambil dari Sujana dalam Kusnandar 2010 halaman 276, Nawawi 2007 halaman 29, dan menurut Susanto 2013 halaman 5. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan peserta didik mempelajari materi akibat dari proses belajar yang telah dilalui peserta didik berupa perubahan-perubahan tingkah laku peserta didik. Yang keenam ada macam-macam hasil belajar, diambil dari Bloom dalam Sujana 2014 halaman 22-23, Susanto 2013 halaman 6, dan Gagner dalam Anita 2019 halaman 218. Dapat disimpulkan bahwa macam-macam hasil belajar meliputi 3 aspek, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Namun penelitian ini membatasi pada aspek kognitif yang meliputi pengetahuan, pengalaman, aplikasi, dan analisis. Hal itu nanti akan terlihat dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, diambil dari Susanto 2013 halaman 12, Munandi dalam Rusman 2014 halaman 124, dan Walisman dalam Susanto tahun 2013 halaman 12. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain faktor internal dan eksternal, yang meliputi kemampuan berpikir, minat, motivasi peserta didik, serta lingkungan. Yang B ada pembelajaran. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran, diambil dari Dani Maulana 2014 halaman 5, Rusman 2014 halaman 134, dan Hamalik 2012 halaman 57. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik melalui kegiatan terencana dengan menggunakan sebagai media pembelajaran untuk membantu peserta didik agar mendapatkan hasil belajar dengan baik. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, diambil dari Maulana 2014 halaman 6, Hamalik 2012 halaman 76, dan Sanjaya 2013 halaman 86. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang sesuai dengan waktu serta pesanan dilakukan dalam proses pembelajaran tertentu. Yang ketiga ada pembelajaran terpadu, diambil dari Ismawati dan Umayyah 2012 halaman 137, Majid 2016 halaman 119, dan Rusman tahun 2014 halaman 254. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran berdasarkan pada tema dengan model yang memungkinkan peserta didik menentukan konsep dan prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Yang keempat ada karakteristik pembelajaran terpadu,
diambil dari pendapat Rusman 2014 halaman 258, Suryani dan Agung tahun 2012 halaman 110, dan Ismawati dan Umayyah 2012 dapat disimpulkan bahwasanya karakteristik pembelajaran terpadu adalah pembelajaran bersifat pada peserta didik yang memungkinkan memahami konsep secara langsung melalui perpaduan mata pelajaran, menekankan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran baik fisik, mental, intelektual maupun emosional guna mencapai hasil belajar menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang kelima, di sini ada pendekatan pembelajaran saintifik. Diambil dari pendapat Nur Diansa dan Musfikon 2015 halaman 53, Rusman tahun 2010 halaman 235, dan Abidin tahun 2014 halaman 12. Dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran ilmiah yang memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan elaborasi, eksplorasi, dan memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Yang C, ada model pembelajaran. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Menurut Priyansa tahun 2017 halaman 188, Komalasari tahun 2015 halaman 57, dan Joyce and Weil dalam Rusman tahun 2014 halaman 133. Dapat disimpulkan bahwasanya pengertian model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan dari awal sampai akhir untuk membentuk kurikulum, merencanakan bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Yang kedua ada model pembelajaran. Yang pertama ada model contextual teaching learning. Yang kedua ada model pembelajaran discover learning, berbasis proyek, berbasis permasalahan, dan kooperatif. Yang ketiga ada model pembelajaran Teams Games Tournament. Diambil dari Sako dalam Rusman tahun 2014 halaman 224, Hamdani tahun 2011 halaman 92, dan Salafin tahun 2015 halaman 163. Dapat disimpulkan bahwa Teams Game Tournament adalah metode berkelompok yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh peserta didik berupa kegiatan bertanya tentang materi, melibatkan peran peserta didik sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan tanpa adanya perbedaan status. Yang keempat ada komponen penting dalam TGT, diambil dari Komalasari tahun 2015 halaman 68, Slavin tahun 2015 halaman 166. Yang kelima ada karakteristik dalam Teams Game Tournament, diambil dari pendapat Priyansa 2017 halaman 310, Rusman tahun 2014 halaman 235, dan Soimin 2014 halaman 203. Karakteristik Teams Game Tournament TGT adalah adanya penyampaian kelas yang dilakukan oleh pendidik. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang anggotanya heterogen. Adanya games untuk menguji pengetahuan, turnamen, dan rekonis penghargaan kelompok. Yang keenam ada langkah-langkah pembelajaran TGT. Diambil dari Slavin dalam Febriani tahun 2018 halaman 26, Tani Reja tahun 2014 halaman 70, dan Trianto tahun 2010 halaman 84. Yang ketujuh ada kekurangan dan kelebihan model pembelajaran Teams Game Tournament. Diambil dari pendapat Slavin dalam Februari tahun 2018 halaman 27, Trianto tahun 2010 halaman 85, dan Priyansa tahun 2017 halaman 316. Adanya kelebihan model pembelajaran Teams Game Tournament dapat mempermudah pendidik dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan lebih mudah mengerti dan memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Kelebihan pada model pembelajaran diharapkan dapat menjadi motivasi, acuan, dan tantangan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun kelemahan pada model Teams Game Tournament yaitu kekurangan waktu dalam proses pembelajaran. Tidak semua peserta didik ikut serta mengemukakan pendapatnya, akan kegaduhan apabila pendidik tidak dapat mengolah kelas. Yang dia ada media pembelajaran. Dan yang pertama ada pengertian media pembelajaran, diambil dari Suryani dan Agung tahun 2012 halaman 4, Arsyad 2015 halaman 10, dan Musfikon 2012 halaman 4. Pembelajaran adalah
itu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, dapat merangsang pendidik, dan media merupakan alat bantu belajar yang menjelaskan sebagian dari keseluruhan program pembelajaran. Yang kedua ada manfaat dan fungsi media pembelajaran. Yang A, manfaat media pembelajaran diambil dari Suryani dan Agung tahun 2012 halaman 154, Arsyad 2016 halaman 28, dan Nunuk Suryani tahun 2012 halaman 156. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaksi antar pendidik dengan pendidik sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Yang B, fungsi media pembelajaran diambil dari Suryani dan Agung tahun 2002 halaman 144, Sukiman tahun 2012 halaman 13, dan Arsyad 2011 halaman 10. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif dan membangkitkan motivasi, minat belajar, dan tindakan penyajian informasi dan memberikan instruksi kepada peserta didik. Yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran diambil dari Sujana dan Rifai tahun 2010 halaman 3, Suryani dan Agung tahun 2012 halaman 143, dan Arsyad tahun 2015 halaman 35. Disebutkan bahwa jenis media pembelajaran terdiri dari media 2 dimensi, 3 dimensi, dan proyeksi. Media dibagi dalam 2 kategori, yaitu tradisional dan teknologi. Media yang digunakan dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah media permainan. Karena permainan adalah media yang sangat mudah dimengerti oleh peserta didik saat proses pembelajaran. Yang keempat ada kriteria pemilihan media pembelajaran diambil dari Sadiman DKK tahun 2010 halaman 84, Dick and Carey dalam Sadiman 2010 halaman 86, dan Arsyad tahun 2015 halaman 74. Berdasarkan pendapat di atas mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Maka pemilihan kriteria media pembelajaran harus memilih sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai. Media yang digunakan pada penelitian ini adalah media teka-teki silang yang dipadukan dengan pengalaman langsung sesuai dengan model Teams Game Turnamen, karena model dan media yang digunakan dalam penelitian ini dapat dihubungkan dalam proses pembelajaran. Yang E ada media permainan teka-teki silang. Yang pertama ada pengertian media teka-teki silang TTS diambil dari Astrisi, Sukarjo, dan Nastuti tahun 2014 halaman 24, Children dalam Owiwatnakul tahun 2003 halaman 416, dan Zaini 2008 halaman 34. Dapat disebutkan bahwa media teka-teki silang merupakan suatu permainan mengisi kotak kosong berbentuk kotak putih yang membentuk suatu kata sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Dengan cara setiap pemain harus mengisi akurat semua kotak yang kosong. Yang kedua ada manfaat teka-teki silang. Diambil dari Ganwe 2010 halaman 10, Suepomo 2015 halaman 1-6, Dixon 2016 halaman 6. Dapat disebutkan bahwa manfaat media teka-teki silang adalah meningkatkan daya ingat, mengasah otak, mengembangkan kemampuan menganalisa, menghibur, pengetahuan, kecerdasan, dan ketelitian anak. Yang F ada implementasi model pembelajaran Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang. Media teka-teki silang yang digunakan dalam penelitian ini telah dimodifikasi agar dapat dilakukan secara online. Langkah-langkah dan aturan permainan telah diubah guna menyesuaikan dengan model Teams Game Turnamen. Media teka-teki silang digunakan untuk membantu jalannya Teams Game Turnamen yang dilakukan melalui pembelajaran daring atau online melalui aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Selanjutnya ada G, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada Darmawati 2016, Ujarani Cahyani Yingsi 2017, Nurul Aisyah 2019, Zakiyatu Maulidina 2018, Sarina 2015. Dalam penelitian di atas menyatakan terdapat pengaruh model pembelajaran Teams Game Turnamen dengan teka-teki silang terhadap hasil belajar peserta didik.
Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang relevan adalah penelitian ini dilakukan secara online, sedangkan penelitian dilakukan tidak online. Selanjutnya ada kerangka pikir, yaitu X yaitu model pembelajaran tips turnamen dengan media teka-teki silang, dan Y hasil belajar peserta didik. Jadi dalam penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh antara X dan Y, di mana untuk mengetahui pengaruh model tim scan turnamen dengan media teka-teki silang terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh model tim scan turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Yang kedua, terdapat perbedaan model tim scan turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Selanjutnya bab 3 ada metode penelitian. Yang A, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen jenis quasi eksperimen semu. Yang B ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SDN 3 Sumberjo Kemiling, Kota Bandar Lampung. Yang kedua, waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2019 tahun 2020 di kelas 5 SDN 3 Sumberjo Kemiling tahun 2019 tahun 2020. Yang C ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 5 SDN 3 di Gugus Kemiling, Kota Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut. Terdiri dari 4 SD dan terdiri dari 2 kelas. Selain di SDN 31 Sumberjo memiliki hanya 1 kelas. Yang kedua ada sampel. Penelitian ini penulis menetapkan jenis pengambilan sampel yaitu sample purpose. Teknik penentuan sampel ini dengan pertimbangan hasil belajar, jumlah kelas, dan saran pendidik untuk menentukan penelitian. Setelah melakukan pertimbangan tersebut, peneliti memilih SDN 3 Sumberjo dan 2 kelas sebagai sampel penelitian. 2 kelas yang digunakan yaitu kelas 5B sebagai kelas eksperimen dan kelas 5A sebagai kelas kontrol. Namun, sampel yang diambil hanya 20 peserta didik pada masing-masing kelas karena pembelajaran dilakukan secara online. Yang D ada variabel penelitian. Yang pertama ada varietas bebas, ada independen. Yaitu variabel bebas pada penelitian ini yaitu tim scan turnamen dengan media teka-teki silang sebagai variabel X. Dan yang kedua ada variabel terikat dependen. Dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik yaitu sebagai Y. Yang A ada definisi konseptual variabel dan operasional variabel. Yang pertama ada definisi konseptual variabel. Yang A, model kooperatif tipe TIPS game turnamen dengan media teka-teki silang adalah model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan peserta didik untuk mencari, mengelola, dan menentukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret. Yang B, hasil belajar adalah merupakan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi serta melalui rangkaian kegiatan. Perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang A, model kooperatif tipe tim scan turnamen dengan media teka-teki silang. Peserta didik mendengarkan persepsi. Yang kedua, peserta didik membuat kelompok secara online. Yang kedua, peserta didik melakukan turnamen dan menjawab teka-teki silang. Yang keempat, peserta didik melakukan evaluasi dan membuat kesimpulan. Yang B, hasil belajar yang akan diukur yaitu hasil belajar di dalam ranah kognitif yaitu yang terdiri dari 6 indikator C1 sampai C6. Namun dalam penelitian ini hanya dalam ranah kognitif yang terdiri dari 4 indikator yaitu C1 sampai C4. Yang C1 mengingat, yang C2 memahami,
C3 menerapkan, dan C4 menganalisis. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang pertama ada observasi, tes, dan dokumentasi. Yang dia ada instrumen penelitian. Yang pertama jenis instrumen adalah observasi dan tes. Yang kedua ada uji persyaratan instrumen. Uji instrumen non-tes lembar observasi. Dan ini menggunakan uji validitas konten, yaitu pengujian yang menggunakan alat ukur berupa kisi-kisi instrumen atau lembar observasi. Penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen. Dan untuk reliabilitasnya menggunakan uji Cronbach alpha R11. Yang B ada uji instrumen tes. Pengujian validitas instrumen digunakan pada ini menggunakan pengujian validitas konstruk atau konstruk validity. Guna mendapatkan instrumen yang valid dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan KD dan indikator yang diukur sesuai dengan pokok bahasan pada kurikulum yang berlaku. Yang kedua, membuat soal berdasarkan kisi-kisi KD dan indikator. Yang tiga, melakukan penelitian pengujian butir soal dengan meminta bantuan kelas 5. Yang kedua ada uji reliabilitas tes. Uji reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama secara garis besar akan menghasilkan data yang sama. Yang ketiga, uji tingkat kesukaran. Ujian taraf kesukaran bertujuan untuk mengetahui tingkat mudah atau sukarnya suatu soal. Yang keempat, ada daya pembeda. Digunakan untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Selanjutnya ada uji normalitas data menggunakan uji C kuadrat, dan uji homogenitas menggunakan uji one way ANOVA. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis peserta didik menggunakan nilai aktivitas skor yang diperoleh dikali 100 dibagi dengan skor maksimum. Yang kedua ada analisis hasil belajar menggunakan uji N-gain. Yang ketiga ada hipotesis. Yang A, hipotesis regensi linear sederhana diguna ada tidaknya pengaruh model pembelajaran tips dengan turnamen dengan metode silang online terhadap hasil belajar peserta didik. Yang B, uji T digunakan jika data yang diperoleh berkontribusi normal guna menguji ada tidaknya perbedaan hasil belajar peserta didik dengan media pembelajaran konseptual pada maka digunakan uji T. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Yang A, pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara online terhadap peserta didik SDN 3 Sumberjo melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 20 April sampai 4 Mei 2020. Yang B, hasil penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian. Sebelum melakukan penelitian mengawali pembelajaran selama 4 hari sebagai tahap adaptasi. Kemudian baru melaksanakan penelitian yang dilakukan selama 6 kali pertemuan. Guna mengetahui tercapainya modal tim dengan turnamen dengan media teka-teki silang online, peneliti menggunakan lembar observasi aktivitas peserta didik yang dinilai secara online melihat aktivitas peserta didik melalui WhatsApp. Yang kedua ada uji coba instrumen penelitian. Yang A, ada validitas penelitian. Mencari validitas instrumen soal kognitif pilihan ganda dilakukan uji coba kepada 20 responden. Setelah dilakukan pengamatan penelitian, dilakukan analisis menggunakan korelasi produk momen. Hasil pengujian uji validitas diperoleh 31 soal valid dan 19 butir soal dinyatakan tidak valid. Butir soal yang valid adalah nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 49, 50. Dari 31 butir soal yang valid, hanya 30 butir soal yang digunakan untuk soal pretest dan posttest.
Yang selanjutnya ada reliabilitas. Setelah melakukan penghitungan uji validitas, kegiatan selanjutnya adalah mencari reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Krombach. Berdasarkan penghitungan diperoleh R hitung senilai 0,8367, sedangkan R tabel adalah 0,404. Hal ini berarti R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R hitung 0,8367 lebih besar dari R tabel yang 0,444. Demikian uji instrumen dinyatakan reliable. Selanjutnya ada uji daya pembeda soal. Setelah melakukan penelitian analisis validitas, reliabilitas pada instrumen, kemampuan pemecahan masalah, kegiatan selanjutnya adalah melakukan penghitungan uji daya pembeda soal yang menggunakan bantuan Microsoft Office Excel 2007. Uji daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel berikut, bahwasanya didapat klasifikasi jelek berjumlah 13, klasifikasi cukup berjumlah 23, dan klasifikasi baik berjumlah 13, dan baik sekali berjumlah 0, dan tidak baik berjumlah 1. Selanjutnya ada uji tingkat kesukaran. Setelah melakukan kegiatan uji validitas, reliabilitas, dan uji daya pembeda soal, selanjutnya adalah melakukan kegiatan uji taraf kesukaran. Berdasarkan tabel tersebut, soal dengan tingkat kesukaran dengan indeks 0,31 sampai 0,70 sebanyak 36, dan tingkat kesukaran dengan indeks 0,31 sampai 0,70 sebanyak 14 butir soal. Selanjutnya ada analisis data penelitian. Yang pertama ada analisis aktivitas pendidik dengan model Teams turnamen dengan media keterampilan online. Pengambilan data nilai aktivitas peserta didik dengan media Teams turnamen dengan media keterampilan online melalui lembar observasi yang dinilai oleh peneliti selama pembelajaran berlangsung sebanyak 6 kali pertemuan. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwasanya sudah direkapitulasi dari 6 pertemuan tersebut dan menghasilkan tingkat keberhasilan ya dengan keterangan sangat aktif dengan banyaknya peserta didik adalah 5, aktif sebanyak 9, dan cukup sebanyak 6, kurang tidak ada. Selanjutnya ada data hasil belajar peserta didik kelas eksperimen. Dari tabel tersebut bahwasanya dari kelas eksperimen nilai pretest untuk peserta didik dengan jumlah 20 yang melebihi KKM adalah tuntas 20%, nilai terendah 50, nilai tertinggi 83, dan rata-rata 68,96. Dan untuk nilai post test jumlah peserta didik 20 dengan KKM 75 dengan tingkat ketuntasan 85,5%, dengan nilai terendah 63,3, nilai tertinggi 90 dengan rata-rata 82,18. Selanjutnya ada data hasil belajar peserta didik kelas kontrol. Untuk hasil dari pretest sendiri yang dilakukan pada jumlah peserta didik 20 dengan KKM 75, jumlah peserta yang tuntas sebanyak 25%, nilai terendah 50, dan nilai tertinggi 86,6 dengan rata-rata 68,135. Yang kedua, selanjutnya untuk nilai post test untuk kelas kontrol dengan jumlah peserta didik 20 dengan KKM 75 dengan nilai ketuntasan 40%, nilai terendah 60, nilai tertingginya 86,6, dan rata-rata 74,305. Selanjutnya ada D, pengujian persyaratan analisis data. 1. Uji normalitas data. Uji normalitas data menggunakan rumus C kuadrat. Hasil dari perhitungan uji normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut. Suatu pengujian normalitas dikatakan normal jika X hitung lebih kecil dari X tabel. Dapat dilihat di sini pada tabel berikut. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa data pretest kelas eksperimen dan kontrol diperoleh X kuadrat hitung sama dengan 2,19,
lebih kecil dari X kuadrat tabel 9,48.773. Berarti data berdistribusi normal. Sedangkan data post-test, kelas eksperimen, dan kontrol diperoleh X kuadrat hitung 4,64 sama dengan kurang dari sama dengan X kuadrat tabel 11,070. Berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya ada homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan one way ANOVA. Hasil dari penghitungan uji homogenitas dapat dilihat tabel berikut. Data dikatakan homogenitas apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa data pretest, kelas eksperimen, dan kontrol diperoleh F hitung sama dengan 6,08 lebih dari X kuadrat tabel 4,03. Berarti data bersifat homogen karena lebih besar. Sedangkan data post-test, kelas eksperimen, dan kontrol diperoleh F hitung sama dengan 3,8 lebih besar atau sama dengan X tabel X kuadrat tabel 4,03. Berarti data bersifat homogen. Yang E, pengujian hipotesis. Peningkatan belajar menggunakan uji N-gen. Setelah diketahui rata-rata nilai pretest dan post-test, kedua kelas selanjutnya menghitung peningkatan hasil belajar setelah diberi perlakuan dengan menggunakan rumus N-gen. Dengan skor gen sama dengan skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimal dikurang skor pretest. Hasil perhitungan N-gen kemudian digolongkan dalam klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Hasil perhitungan skor N-gen nilai hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol sebesar 0,25. Hal ini kemudian dibandingkan dengan klasifikasi N-gen, berarti nilai pada kelas kontrol klasifikasi gen kurang dari 30, yaitu N-gen dengan klasifikasi rendah. Yang kedua ada regresi linear sederhana. Rekapitulasi hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 38,30 tambah 70,4 2 X untuk memperkirakan nilai hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran teks turnamen dengan media teka-teki silang online. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta A adalah 73,64. Artinya, jika model pembelajaran teks turnamen dengan media teka-teki silang online bernilai 0, maka hasil belajar bernilai positif, yaitu sebesar 1,42. Yang B, nilai koefisien regresi variabel model pembelajaran tes dengan turnamen bersifat positif, yaitu 4,40. Dapat diartikan bahwa apabila nilai model pembelajaran tips sekian turnamen dengan media teka-teki online X meningkat 1 poin, maka hasil belajar Y akan meningkat sebesar 38,30. Selanjutnya ada uji T. Rekapitulasi hasil uji T dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, T hitung sama dengan 3,63, 3,631, sehingga proses DK sama dengan 20, kemudian di 20 dikonversikan ke dalam tabel signifikan 5%, diperoleh T tabel sebesar 3,631. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka dinyatakan ada signifikan 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. H0 diterima, H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disebutkan bahwa ada perbedaan penggunaan model kooperatif tipe T sekian turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik tema 8 subtema 1 kelas 5 SD dan 3 Sumberjo tahun ajaran 2019 tahun 2020. Yang F ada pembahasan. Berdasarkan data hasil penelitian dilakukan selama 6 pertemuan secara online, setiap pertemuannya dilakukan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran yang dibagikan ke dalam grup kelas. Video yang dibuat disesuaikan dengan materi tema 8 subtema 1 pembelajaran 1-6.
Diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu kelas eksperimen menerapkan model pembelajaran tim scan turnamen dengan media teka-teki silang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol karena pembelajaran dengan penggunaan model tim scan turnamen dengan media teka-teki silang menekankan aktivitas berpikir secara penuh. Pembelajaran cooperative learning senantiasa dilakukan dalam situasi kelompok di mana peserta didik menciptakan pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan bermakna. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivistik karena konstruktivistik merupakan sebuah teori melibatkan peserta didik secara langsung untuk membangun pengetahuannya sendiri. Model ini berpengaruh kepada peserta didik secara langsung dalam membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini selaras dengan model pembelajaran tim scan turnamen di mana peserta didik berusaha menemukan sendiri pengetahuannya dan membangun diri sendiri pengetahuannya. Adanya pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik didasari oleh teori-teori menjadi landasan dalam penelitian ini. Model pembelajaran yang berisi pedoman strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, di mana model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan prosedural yang sistematik dalam menggunakan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran akan memberikan arahan selama kegiatan pembelajaran seperti pada penelitian yang menggunakan model tim scan turnamen dengan media teka-teki silang online. Berdasarkan hasil analisis model pembelajaran tim scan turnamen dengan media teka-teki silang, penelitian ini sejalan dengan beberapa peneliti yang relevan yang dijadikan acuan, yaitu Damayanti 2016, Ujari Cahyaningsih 2017, Nurul Aisyah 2019, Zakiatu Maulidina 2018, dan Sarina 2015 yang menyatakan terdapat pengaruh model pembelajaran tim scan turnamen dengan media teka-teki silang terhadap hasil peserta didik. Kesamaan dengan penelitian relevan sama-sama terdapat pengaruh model pembelajaran tim scan turnamen dengan teka-teki silang dengan pengaruh sebesar 309,5 dan kriteria rendah. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian relevan adalah penelitian ini dilakukan secara online, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian relevan dilakukan secara offline. Kemudian ada G, keterbatasan masalah. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir penelitian. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. Beberapa keterbatasan kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan secara online belum sepenuhnya maksimal karena banyak faktor yang di antaranya penelitian ini dilakukan di saat adanya wabah COVID-19 sehingga tidak bisa bertatap muka dengan peserta didik. Yang kedua, penelitian ini tidak dapat mencakup seluruh peserta didik karena di semua peserta didik memiliki cara belajar online. Karena peserta didik tidak memiliki sarana belajar online. Yang ketiga, dalam penerapan media teka-teki silang sedikit membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Yang A, kesimpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh positif model pembelajaran tim scan turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik pada pelajaran terpadu kelas 5 SDN 3 Sumerjo tahun 2019 tahun 2020. Yang kedua, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada pelajaran terpadu sesuai yang diterapkan model pembelajaran tipe tim scan turnamen dengan media teka-teki silang di kelas 5 SDN 3 Sumerjo tahun ajaran 2019 tahun 2020. Selanjutnya yang B ada saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat diajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu kelas 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa, yang kedua bagi pendidik, yang ketiga bagi kepala sekolah, dan yang keempat bagi peneliti lain. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.